pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran biologi, masih di sekitar sistem gerak. Nah, pada hari ini kita mengulas bagaimana otot rangka. Jadi otot rangka ini disebut juga dengan daging atau otot yang mampu kita gerakkan oleh pengaruh saraf sadar. Nah, sekarang kita perhatikan hal-hal yang perlu kita catat untuk otot rangka ini. Otot rangka ini adalah otot yang melekat pada tulang. Berarti otot yang berinteraksi dengan tulang supaya tulang dapat digerakkan. Itulah makanya tulang disebut alat gerak pasif. Daging atau otot rangka beratnya 40% dari berat badan. Suatu contoh, berat seseorang 60 kg, maka daging yang ada pada tubuhnya 24 kg. Otot ini sebagai alat gerak aktif karena sumber gerak itu ada pada otot rangka yang mampu menggerakkan anggota gerak badan. Nah, sekarang kita ulas bagaimanakah sifat dari otot rangka. Ada sifat kontraktilitas, yaitu kemampuan serabut otot berkontraksi dan meregang. Eksitabilitas adalah sifat yang menunjukkan kemampuan serabut otot merespon dengan kuat. Sifat ekstensibilitas adalah kemampuan serabut otot meregang melebihi panjang saat otot relaksasi. Lalu ada sifat elastisitas, yaitu kemampuan serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah otot berkontraksi atau meregang. Nah, sekarang kita perhatikan animasi tentang otot rangka. Three types of muscles are contained within the human body: smooth, cardiac, and skeletal muscles. Smooth muscles are found in the walls of many organs, such as the stomach, and in blood vessels. They have a non-striated appearance and contract involuntarily. Cardiac muscles are found in the walls of the heart. They also contract involuntarily but have a striated appearance. Skeletal muscles are attached to and move bones. These muscles contract voluntarily and have a striated appearance. Skeletal muscles are subcategorized into 4 distinct groups based on the orientation and arrangement of their muscle fibers. Parallel skeletal muscles consist of fibers that are arranged in parallel to the line of pull during contraction. Parallel muscles can be subcategorized based on their shape into quadrilateral, strap-like, and fusiform. Convergent muscles contain fibers that have a wide origin but converge in order to attach to a narrow tendon. Circular skeletal muscles are made up of fibers that are arranged in a circular manner. They are found at points of openings where the contraction leads to a closure of that opening. Pinnate skeletal muscles consist of muscle fibers that are attached to the sides of a tendon in a manner that is similar to a feather. Pinnate muscles can be subcategorized based on their shape into unipinnate muscles, bipinnate, and multipinnate. Nah, sekarang kita lanjutkan masalah struktur otot rangka. Mari kita perhatikan gambar otot rangka. Inilah merupakan otot lurik atau otot rangka yang berhubungan dengan tulang, yaitu penghubungnya berupa tendon. Ingat, tendon adalah salah satu jaringan ikat padat yang menghubungkan antara tulang dengan otot.
Otot atau daging tersusun atas serabut otot. Jadi terlihat banyak serabut otot pada suatu otot atau daging. Serabut otot tersusun atas banyak serat otot, atau serat otot ini disebut dengan sel otot lurik. Nah, lalu perhatikan, daging atau otot ternyata terdapat berupa selaput, namanya epimysium. Berarti epimysium melingkupi sebuah daging atau otot. Lalu berkas otot atau serabut otot diselimuti oleh selaput yang disebut dengan perimysium. Pada serabut otot yang mengandung serat otot diselimuti oleh endomysium. Berarti dapat kita bedakan apa itu endomysium, perimysium, dan epimysium. Nah, sekarang kita amati sebuah serat otot. Serat otot atau sel otot lurik. Inilah sel otot lurik. Sel otot lurik di dalamnya terdapat banyak miofibril, disertai dengan adanya mitokondria dalam jumlah banyak, dengan berfungsi untuk mensuplai energi bagi miofibril. Sel otot diselimuti oleh sarkolema. Jadi sarkolema adalah selaput dari sel otot lurik. Nah, sekarang kita perhatikan sebuah miofibril. Miofibril jika kita perbesar tampak garis hitam, putih, hitam, dan seterusnya. Nah, ada berupa bagian Z. Bagian Z dan bagian Z berikutnya, lalu ada daerah zona H, yaitu bagian tengah dari garis gelap. Pada sel otot lurik terdapat banyak sarkomer, karena sarkomer ini adalah batas garis putih dengan garis putih berikutnya, sehingga pada sel otot terdapat banyak sarkomer. Nah, pada sarkomer terdiri dari garis putih dan garis hitam, begitu seterusnya. Jika kita perhatikan, dalam satu sarkomer terdapat filamen aktin dan filamen miosin. Filamen aktin adalah filamen yang bentuknya tipis. Filamen miosin adalah filamen yang tebal. Jadi, dalam satu sarkomer tersusun atas filamen aktin dan filamen miosin, di mana aktin dan miosin akan menunjukkan suatu kontraksi yang menyebabkan otot mampu berkontraksi maupun berelaksasi. Nah, sekarang kita amati gambar yang A adalah filamen tebal dan sebuah molekul miosin. Inilah filamen miosin. Pada filamen miosin tampak seperti duri atau dikenal dengan kepala miosin. Dan kepala miosin inilah yang sangat penting untuk berinteraksi dengan filamen tipis atau filamen aktin. Gambar di bagian bawah itu adalah filamen aktin. Kita amati kandungan pada filamen aktin. Ada protein aktin, itu tampak berwarna kuning. Ada troponin yang berinteraksi dengan aktin yang melekat pada bagian dari tropomyosin. Jadi, mana tropomyosin, mana troponin, dan mana aktin. Inilah sekumpulan dari aktin. Nah, beginilah gambar interaksi antara aktin dan myosin.
perhatikan ada berupa tropomyosin yang melingkupi daripada aktin. Pada tropomyosin melekat troponin, dan aktin adalah filamen yang panjang dan mendominasi. Nah, pada saat otot kontraksi, tampak kepala myosin berinteraksi atau berikatan dengan troponin. Hal inilah membuat otot berkontraksi sehingga tampak otot memendek. Baik, sekarang kita perhatikan suatu animasi tentang kerja otot. Muscle contraction is at the basis of all skeletal movements. Skeletal muscles are composed of muscle fibers which in turn are made of repetitive functional units called sarcomeres. Each sarcomere contains many parallel overlapping thin, actin, and thick myosin filaments. The muscle contracts when these filaments slide past each other, resulting in a shortening of the sarcomere and thus the muscle. This is known as the sliding filament theory. Cross-bridge cycling forms the molecular basis for this sliding movement. Muscle contraction is initiated when muscle fibers are stimulated by a nerve impulse and calcium ions are released. The troponin units on the actin myofilaments are bound by calcium ions. The binding displaces tropomyosin along the myofilaments, which in turn exposes the myosin binding sites. At this stage, the head of each myosin unit is bound to an ADP and a phosphate molecule remaining from the previous muscular contraction. The myosin heads release these phosphates and bind to the actin myofilaments via the newly exposed myosin binding sites. The two myofilaments glide past one another, propelled by a head-first movement of the myosin units, powered by the chemical energy stored in their heads. As the units move, they release the ADP molecules bound to their heads. The gliding motion is halted when ATP molecules bind to the myosin heads, thus severing the bonds between myosin and actin. The ATP molecules are now decomposed into ADP and phosphate, with the energy released by this reaction stored in the myosin heads, ready to be used in the next cycle of movement. The myosin heads resume their starting positions along the actin myofilament and can now begin a new sequence of actin binding. The presence of further calcium ions will trigger a new cycle. Demikianlah penjelasan tentang otot rangka. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.